Ya, ini wajib pajak Tuan Amir tahun 2019. Ya, punya gaji pokok dan tunjangan sekian ya. Jadi kita perhatikan yang pertama ya ini adalah tahun ya. Nah, jadi eh, PPH ya pajak penghasilan ya ini adalah gajinya tahun. Ya, jadi ini pada tahun 2019 ya ada gaji pokok 120 juta. Kemudian tunjangan lain dan lembur ya 24 juta ya. Kemudian ada apa lagi nih? Premi. Premi asuransi dibayar pemberi kerja ya. Ini gimana perlakuannya premi asuransi dibayar pemberi kerja? Menambah penghasilannya dia atau tidak? Menambah, Pak. Pertama kita harus hitung apa dulu? Hitung berapa total penghasilan, Total penghasilan brutonya. total penghasilan kotor selama satu tahun ya. Ya, jadi ini ada gaji pokok ya tadi setahun, kemudian ada tunjangan dan lain-lain. Kemudian ini premi asuransi dibayar pemberi kerja gimana masuk apa tidak? Masuk dalam penghasilan bruto nggak? Premi asuransi dibayar. Jadi pemberi kerja langsung bayar premi asuransi ke perusahaan asuransi. Masuk, Pak. Ya, jadi ini masuk ya dalam penghasilan. Jadi meskipun dia tidak terima uang tunai, ya kalau dia premi asuransi ya, ya ini asumsinya asuransi kesehatan ya. Ini, asumsinya ada asuransi kesehatan. Ya, jadi ini asuransi kesehatan. Jadi kalau misalnya nanti soalnya tidak jelas ya, kemarin kan sudah saya beritahu ya, kalau misalnya soalnya tidak jelas atau ada kurang informasi, merasa kurang informasi, ya nanti silakan dibuat asumsi ya. Oke ya, jadi ini asumsinya saya buat asuransi kesehatan 6 6 juta berarti masuk penghasilan, kemudian menerima tantiem, bonus dan THR. Ini penghasilan atau bukan? Penghasilan, Pak. Ya, Penghasilan, Pak. oke ya, masuk penghasilan. Ya, berarti di sini ada tambahan 16 juta. Oke, jadi berapa total penghasilannya? 166 166 juta. juta. Jumlah penghasilan itu tahun, itu ya, 116 juta ya. 66. 100 66 juta. 66 juta. 66 166 juta. 166 ya. Oke. Ya. Ya, jadi total penghasilan bruto setahun adalah 166 juta. Nah, karena dia merupakan wajib pajak orang pribadi, ya maka apa yang bisa dikurangkan dari wajib pajak orang pribadi?
Ya, di sini sudah ada penjelasan ya, biaya jabatan. Nah, berarti dia pegawai ya. Nah, ini pegawai berarti dia punya ada biaya jabatan. Biaya jabatan 5% persen. kali Biaya bruto, Pak. 166. 166 juta. Penghasilan bruto 166 juta. 8.300.000. 8.300.000, Pak. Benar. Iya, masih benar. 5%. 8.300.000. Ini Ini isinya berapa? 300, Pak. 300 juta. 300, Pak. 8.300.000. Di sini isinya 8.300.000. 300. 300.000. Hmm? Ya, 8 juta. Ya, Iya, segitu, Pak. Betul? betul, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Ada yang punya pendapat lain? Nggak boleh lebih dari 6 juta. Enggak, Iya, Pak. Itu benar, Pak. sama. Berapa? Tidak boleh lebih dari 6. Tapi Nggak boleh iuran lebih dari 6 juta. juta, Berarti berapa isinya? 6 juta. 6 juta. 6. Juta, berarti benar. Ini kenapa 5 juta? Ya. 6 juta, kan 6 kemarin. 8,3 juta. Ya, maksimum 6 juta. Betul ya? Masih ingat atau masih lupa? Ingat Pak, masih. Ingat ya. Terus ada pengurangan lain? Diku 5 juta, weh. Dikurang iuran, Pak. Apa? Tuh, iuran pensiun 5 Iya, juta. benar. Ini saya masih ingat nih. Ada yang belum mengerti dengan 6 juta? Paham, Pak. Ya, Paham, Pak. Tapi lupa. jadi biaya jabatan yaitu boleh sebagai pengurangan ya, penghasilan bruto untuk karyawan. Ya, karena di sini soalnya udah disebutkan ada biaya jabatan, berarti udah jelas karyawan ya ada gaji pokok ya udah pasti ini adalah karyawan. Ya. Nah, berapa biaya jabatan 5% ini maksimum yang diperbolehkan hanya 6 juta. Ya, nah ini maksimum diperbolehkan 6 juta. Jadi kalau perhitungannya 8,3 berarti maksimum 6 juta. Saya izin bertanya, Pak. Berarti kalau misalnya 5 juta, 300 gitu masih masih bisa ditulis 5 juta 300 ya. Kalau pokoknya kalau lebih dari 6 juta itu baru nggak boleh gitu. Baru turun ke 6 juta ya kalau di atas 6 juta. Tapi kalau Oh, hasilnya 5.300 ya tulis sesuai dengan hasil perhitungan ya, tulis sesuai dengan hasil. Oke ya, jadi ini penghasilan neto. Penghasilan neto 160 juta. Terus ada pengurangan apa lagi? Iuran, Pak. Iuran pensiun. Oke, iuran PKP. biaya jabatan sebesar 5% dan kemudian ada iuran pensiun ya. Nah, iuran pensiun. Pak. Nah, ini eh, jadi ini karena tidak ada penjelasan ya, kita anggap ya iuran pensiun. Nah, ini saya keluarkan ini dulu deh ya, slide yang bentar. Akan ke skip ya. Iuran
Cek ya, maaf. Nah, ini ya. Jadi ini nanti untuk yang berkaitan dengan asuransi, ya, ya untuk yang berkaitan dengan asuransi. Nah, ini ada skema aturan ya. Jadi BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan, ya ini dan BPJS Tenaga Kerja atau dana pensiun. Ya. Nah, dalam praktek ya di BPJS Kesehatan maupun Tenaga Kerja ini menurut undang-undang kan ada dua skema ya. Ada yang dibayar berapa jumlah yang dibayar pemberi kerja, ada jumlah yang dipotong dari gaji. Tenaga kerja juga demikian ya. Ada yang dibayar pemberi kerja, ya ada yang dipotong dari gaji. Nah, apabila BPJS Kesehatan ya, atau asuransi kesehatan, kalau jumlahnya dibayar pemberi kerja, angkanya dibayar pemberi kerja, maka dia akan menjadi penghasilan bagi pegawai. Ya, dia akan menjadi penghasilan, kemudian eh, pengeluarannya juga menjadi beban perusahaan. Nah, tapi kalau dipotong dari gaji, ya untuk asuransi kesehatan, ya maka dia bukan menjadi pengurang penghasilan pegawai. Ya, dalam menghitung pajak ya ini hanya keperluannya untuk penghitungan pajak. Ya. Ya, jadi kalau dibayar sendiri ya oleh perusahaan oleh karyawan, maka dia tidak boleh dikurangkan di dalam konteks perhitungan perpajakan. Kemudian kalau BPJS Tenaga Kerja, kalau dia dibayar pemberi kerja, ya dibayar oleh pemberi kerja, maka dia bukan menjadi penghasilan bagi pegawai, ya bukan menjadi penghasilan. Ya, pemberi kerja bayarin nih, gitu ya, kan dapat benefit, ya, dapat manfaat di karyawan. Nah, tapi itu bukan penghasilan bagi pegawai, ya. Nah, bagi perusahaan dia tetap menjadi beban selama dana pensiunnya itu memiliki izin Menteri Keuangan. Ya, jadi kalau dikelola sendiri nggak bisa, gitu ya. Nah, tidak bisa menjadi eh, apa beban perusahaan. Kemudian kalau dana pensiun atau BPJS Tenaga Kerja ini dipotong dari gaji, ya atau artinya dibayar sendiri oleh karyawan, maka dia menjadi pengurang bagi penghasilan karyawan. Ya, jadi mengurangi ya, mengurangi. Ya, nah kita kembali ke soalnya. Nah ini, nah, makanya ini iuran ya dalam 1 tahun ia harus membayar. Ya, nah ia ini maksudnya kan karyawan, artinya dan iuran pensiun ini dibayar sendiri, ya dibayar sendiri, ya dibayar sendiri ya, dibayar karyawan. Gitu. Ya sebesar 5 juta ya. Nah, berarti kalau dia bayar sendiri sebesar 5 juta ya jadi pengurang atau tidak Tidak. Kurang. ya. Dipotong gaji atau dibayar sendiri ya berarti menjadi pengurang. Bukan pengurang. Ya, jadi kalau dibayar artinya bayar sendiri nih sebagai karyawan bayar sendiri atau dipotong gaji ya berarti dia menjadi pengurang penghasilan ya. Nah, ini terbalik dengan asuransi kesehatan ya. Kalau asuransi kesehatan kalau dia dibayar sendiri atau dipotong dari gaji bukan pengurang penghasilan. Ya, jadi dalam prakteknya ini punya gaji eh, misalnya punya gaji 10 juta ya, bayar sendiri asuransi kesehatan 100.000 eh, asuransi tenaga kerja atau pensiun 200.000 ya. Nah, berapa penghasilan kena pajaknya ya yang dikurangkan hanya yang pembayaran untuk dana pensiun ya 200.000. Yang asuransi kesehatan tidak. Ya ya. Nah, jadi ini
Ya, berarti ini menjadi pengurang ya. Pengurang ini di sini deh ya. Iuran dana pensiun lah. Sorry. Nah, jadi di sini ada ya, iuran dana pensiun, jadi iuran dana pensiun. Nah, gitu. Ya, kalau tadi saya sebutkan sih asuransinya apa? Asumsinya asuransi kesehatan ya dibayar pemberi kerja. Ya, berarti dia menjadi penghasilan. Ini saya ya, asuransi kesehatan dibayar pemberi kerja, ya, berarti penghasilan bagi pegawai. Ya. Asuransi kesehatan dibayar iuran dana pensiun ya dipotong dari gaji atau dibayar sendiri sebagai pengurang penghasilan. Ya, ini untuk kepentingan pembayaran penghitungan pajak ya, sekali lagi ya. Sehingga di sini penghasilan netonya menjadi berapa? 155 juta. 5 juta. Ada lagi yang perlu dikurangkan? Ya, PTKP-nya berapa? PTKP memiliki istri dan 3 anak. K3. Berapa K3? 72. 72 Pak 2 juta. ini penghasilan apa aja? 83 juta. 83 juta. Salah ini. Ya, berapa penghasilan neto? Berarti Terjawab ya. Penghasilan neto Tuan Amir berarti kalau ditanya penghasilan neto sebenarnya ini. Ya, berarti 155. Ya, ini. Ya, PTKP 72. Ya. Nah, PPh 17 terutang. PPh pasal 17 berarti berapa PPh terutang? 5% kali 60 juta, 3 juta, 15%. 5% kali 60 juta Pak. tahun berapa? 3 juta. 60 juta. Ya. Ya. Jadi nah ini ya karena kita masih masih dalam masa transisi ya. Jadi biasanya ini karena daluarsa pajak itu ada 5 tahun, biasanya soalnya ini lihat tahunnya dulu, tahun 2019. Ya, 60 juta itu berlaku mulai tahun 2022. Ya, jadi kalau kita soalnya tahun 2019, berarti ini angkanya di 50 juta.
Ya, kalau soalnya tahun 2022 itu 60 juta. Ya. Nah, berarti ini 2,5 juta. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang jawab di 2000, apa, menjawab 60 juta juga nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua, 15% kali, berarti kalau ini selisih, kalau 50 juta selisihnya, 33. ya kalau tadi yang 60 juta berarti selisihnya 23. 23. Yang penting caranya ya, caranya berapa, 33 kali 15. 4.905. Oke, berarti PPA terutang adalah 7.450. Ya, kalau nanti ada yang jawab 60 juta, ini hanya beda angka ya. Nah, tapi nanti tolong diperhatikan tahun ya, jangan sampai nanti kita salah menerapkan peraturan ya, peraturan perpajakan atau undang-undang. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Pak, tadi 33 jutanya dari mana ya, Pak? 33 juta ya. Penghasilan kena pajak adalah 83 juta. Ya, 83 juta dalam menerapkan tarif progresif pasal 17, ya berarti yang 50 jutanya kena tarif 15%. Ya, selisihnya 83 kurang 50 juta adalah 33 juta, itu dikenakan tarif 15%. Oke, Pak. Ada lagi yang bertanya untuk soal ini? Oke ya, nah kalau nggak ada, ini berarti nanti kira-kira seperti ini ya, perhitungan yang praktek ya, yang banyak dipakai ini terutama nanti masalah di asuransi. Ya, jadi nanti kalau misalnya di soal ini ya, asuransi, itu ya, nah ini mana yang menjadi pengurang, mana yang bukan. Ya. Nah, kenapa perlakuan perpajakannya seperti ini? Ya, nah kalau misalnya eh, asuransi dibayar pemberi kerja, asuransi itu begini, asuransi kesehatan, ya, asuransi kesehatan itu dipajakinya, ya kan, saat penghasilan eh, bukan dipajakin, ya, dikenakan pajaknya itu adalah pada saat eh, premi dibayarkan. Gitu ya, bukan pada saat mendapatkan manfaat. Jadi misalnya gini, misalnya Anda sakit, ya, misalnya peserta ya, peserta orang wajib pajak, peserta asuransi kesehatan dia sakit, ya, katakanlah dia mengeluarkan masuk sakit, masuk rumah sakit, kemudian biaya rumah sakitnya 20 juta, ya, 20 juta. Dia nggak punya uang 20 juta, tapi dibayarkan oleh asuransi kesehatan, ya, dibayarkan oleh asuransi kesehatan ya, itu dibayarkan. Nah, pasal dibayarkan itu dipotong pajak nggak? Ya. Ini kata asuransi kesehatan, ini ya penghasilannya nanti apa kan itu kan merupakan tambahan manfaat ekonomis. Ya, kalau dalam dari definisi penghasilan itu kan tambahan manfaat ekonomis. Ya, bisa dipakai untuk konsumsi. Konsumsinya apa? Untuk bayar biaya rumah sakit. Ya, dibayarin oleh asuransi kesehatan. Oke ya. Nah, tapi asuransi kesehatan tidak memotong pajak. Gitu ya, pada saat itu ya, ya orang sedang kena musibah kok gitu ya, kok dipotong pajak ya, kira-kira gitu ya, jadi tidak tidak etis lah gitu kan ya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi karena pada saat pembayaran
penerimaan manfaat oleh si wajib pajak atau peserta asuransi ini tidak dipotong pajak, ya, tapi dia dipotong pajaknya pada saat pembayaran premi, gitu ya, pada premi. Nah, inilah pada saat pembayaran premi dibayar oleh pemberi kerja, dia menambah penghasilan pegawai, dihitung pajak. Gitu. Jadi asuransi itu, premi asuransi itu sebenarnya sudah masuk ke dalam perhitungan pajak si karyawan. Ya, makanya ketika di sini premi asuransi dibayar pemberi kerja, ya, premi asuransi kesehatan 6 juta masuk dalam perhitungan penghasilan. Duitnya kita nggak terima ya, pegawainya kan uangnya nggak diterima sama pegawai, ya nggak diterima, langsung bayar ke asuransi. Tapi nanti dia menerima manfaatnya, ya. Nah itu makanya ketika dipotong dari gaji, ya jangan dikurangkan, ya karena kalau dikurangkan kan berarti pajak atas premi asuransi kan premi asuransinya itu berarti belum di belum bayar pajak gitulah ya atas manfaat ekonomi ya. Nah, jadi bukan pengurang penghasilan pegawai. Artinya kalau tidak dikurangkan meskipun saya bayar ya meskipun wajib pajak ini bayar tapi tidak dikurangkan dari penghasilan kena pajak ya dari penghasilan brutonya berarti kan meskipun dia bayar dia tetap jumlah itu masuk ke dalam perhitungan pajak. Nah, ketika nanti dia menerima manfaat asuransi, udah nggak kena pajak lagi. Ya, sudah tidak kena kena pajak lagi. Nah, itu adalah untuk asuransi kesehatan. Ya. Nah, kalau asuransi tenaga kerja atau dana pensiun, ya, nanti dikenakan pajaknya pada saat menerima pensiun. Ya, menerima manfaat pensiun atau pesangon ya dari BPJS dan sebagainya ya, atau dari dana pensiun. Nah, itu dipotongnya nanti di sana. Nah, sehingga eh, ketika pembayaran premi, ya itu jangan diperhitungkan pajaknya, penghasilannya. Ya, jangan diperhitungkan penghasilannya sebagai perhitungan pajak. Ya, makanya kalau dia dibayar pemberi kerja, bukan penghasilan pegawai. Ya, supaya tidak dihitung pajaknya. Ya, bukan penghasilannya. Kenapa? Nanti pegawai itu akan dipotong pajaknya pada saat menerima pensiun. Ya, menerima manfaat pensiun. Ya, kemudian dia dipotong gaji, ya mengurangi, gitu ya. Nah, menjadi pengurang penghasilan. Ya, dikurangi dulu. Jangan kalau nggak dikurangin kan nanti berarti pajaknya dihitung. Maka dia dikurangi supaya pajaknya tidak dihitung, nanti dihitungnya pada saat dia menerima pensiun. Ya, jadi ini ini aja ya supaya memudahkan ya, supaya memudahkan bagaimana eh, logika dari asuransi kesehatan dan perawatan. Oke ya, jadi inilah yang diterapkan di soal nomor 1. Baik ya, terus kita lanjut ya ke 2. Nomor 2 apa nih? Oke, nomor 1 nggak ada pertanyaan lagi ya. Cukup ya, jelas ya. Kemudian nomor 2 kayaknya sama ya. Dalam 1 tahun dia harus membayar biaya jabatan, ada iuran pensiun. Ya, nanti dipakai asumsi ya, kalau misalnya tidak ada penjelasannya ya. Tapi kalau di sini kan sebenarnya membayar biaya jabatan dan iuran pensiun ya. Jadi sebenarnya ini dibayar sendiri, bukan dibayar pemberi kerja ya. Kalau di sini kan dibayar pemberi kerja. Oke, ini juga harusnya ini asuransi kesehatan ya. Nah, itu aja ya. Ya, saya kira ini sama. Tapi di sini ada eh, pengurangan zakat. Ini ada zakat, angkanya berapa? Ya, zakat katakanlah asumsinya aja ya, perhitungan zakatnya berapa ya. Berarti kalau ada zakat ya, ada di mana posisinya? Ada di ini ya, pengurang ini ya, biaya jabatan, iuran pensiun, terus satu lagi zakat. Ya, jadi untuk mendapatkan penghasilan itu. Oke ya, jadi intinya sebelum penghasilan kena pajak lah. Gitu.
Oke, ya, itu aja bedanya. Kemudian yang nomor 3, seorang wajib pajak suami dalam tahun 2019 menerima atau memperoleh penghasilan 350 juta. Wajib pajak berstatus kawin pisah harta dan beragama Islam. Dia memiliki 4 orang anak. Istrinya menerima atau memperoleh penghasilan itu dari usaha sebesar 200 juta. Penerapan tarif untuk masing-masing suami dan istri bagaimana? Nah, ini bagaimana ini? PTKP istri sama suami itu digabung nggak sih, Pak? Ya, jadi penghasilan dulu ya. Nah, pelan-pelan dulu ya. Kita penghasilan dulu. Oh, ini saya jangan di sini kali ya. Ya, susah. Buat aja ya. Ya, ini. Baik ya, ini tahun 2019 suami ya, baik ya, pertama status ya. Oh, penghasilan dulu ya. Penghasilan suami 350. Juta. Kayak Excel deh ini ya, nanti langsung menghitung ya. Ya, Pak. Oke ya, ini aja penghasilan suami apa 350. Juta. Kemudian eh, penghasilan istri dari usaha ya. Ya, istri dari usaha 200. Nah, jadi total penghasilan 550 juta ya. Kemudian PTKP PTKP ya, PTKP ya, statusnya ini suami istri pisah harta ya. Istri pisah harta ya. Oke, PTKP berapa PTKP-nya? 72 juta, Pak. PTKP berarti diri suami berapa? 4 juta, 4 juta 500.
kemudian kawin 4 juta, 54 juta ya. Jadi suami 54 juta, kawin 45 juta, tanggungan 4 juta 500, maaf. Tanggungan berapa tanggungannya? Tanggungannya 3. 3, Pak. Ya, maksimum 3 ya. 3. Berarti Dikali 3 kali 4.500.000. 3 kali 4 totalnya. 72. Nah, istrinya 4.500.000. istri bekerja berapa? Istri punya penghasilan ya. Berapa istri bekerja? 5. Oh, 54 juta, Pak. Tampil nggak nih slide-nya? Tampil ya. Tampil. Nah, 54 tambahan istri bekerja. Ya, bekerja di sini maksudnya mempunyai penghasilan. Penghasilan. Entah Penghasilan. entah tidak. Ya. Berarti tambah 54 juta. 126 juta. Ya, ini kodenya PTKP-nya kawin, kemudian istri bekerja, tanggungannya 3. Ya. Ya, jadi PTKP-nya itu adalah 126 juta. Oke, guys, sampai sini ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya ya. Penghasilan istrinya bagaimana nih? Ini digabung atau tidak? Digabung nggak dengan suami penghasilannya? Digabung. Kenapa digabung? Karena termasuk penghasilan keluarga. Karena termasuk penghasilan keluarga. Keluarga. Kalau istrinya bekerja sebagai karyawan dan sudah dipotong pajak, digabung nggak? Ya. Ini slide-nya muncul ya, slide. Muncul, Iya, Pak. Oke, ya. Jadi PPh atas penghasilan istri dikenakan terpisah. Bersifat final hanya dari satu pemberi kerja, istrinya bekerja dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh 21, pekerjaan itu tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami. Ya, kalau ini baru final. Ya. Tapi kalau misalnya dia eh, be- bekerja atau usaha, ya maka digabung. Gitu. Jadi ini alasannya digabung adalah karena istrinya bekerja, tetapi bukan sebagai karyawan dari satu pemberi kerja dan yang telah dipotong PPh 21, karena di sini nggak ada informasinya. Makanya dia digabung. Ya, kalau seandainya istrinya bekerja sebagai pegawai sudah dipotong PPh 21, nah maka dia tidak digabung. Kalau tidak digabung berarti PTKP-nya hanya di 72. Itu ya. Oke. Ya cukup jelas ya perbedaannya ya.
Ya, kemudian bagaimana perhitungan pajaknya? Ya, bagaimana penerapan tarif untuk masing-masing istri. Nah, gimana nih cara ngitung pajaknya? Ini pembagiannya ya, di contoh pembagian. Ya, jadi ini eh, jadi perhitungan pajaknya ya kita hitung penghasilannya berapa. Ya, jadi kita hitung dulu eh, pajaknya suami ya, masing-masing ya. Ini kan penerapan tarif untuk masing-masing suami dan istri. Baru nanti hitung pajak pajak berutang ya. Jadi PPh suami ya. Berapa ngitung pajaknya? 5%. 5% dikali 50 juta. Ya, ya penghasilan itu ini udah penghasilan neto ya, artinya udah bersih 350 juta. Nah, kalau dia menghitung penghasilan neto, menghitung pajaknya gimana? Ini langsung dikurang dengan PTKP PTKP suami. Ya, berapa PTKP suami? Suami secara pribadi dia mempunyai PTKP 72 juta. 2 juta. K3 itu adalah 72 Juta. Tapi penghasilan kena pajak suami 278. catatan ya 5% ini tahun berapa ini? 2019 ya? 16. Kan kali 50 juta. 50 juta. 2.500.000. ya 15% kali 200 228 juta. ya kali 200 juta ya 30 juta. Terus 25% kali 28 juta. apa? 25%. Rp7 juta ya. Ya, maka suami 39 juta. Ya, ini adalah PPh suami. PPh istri penghasilan itu 200 juta. PTKP istri 54 juta. Juta. ya, jadi seorang istri ya eh, kalaupun dia bekerja, dia menghitung pajak sendiri ya, itu dia tidak tanggungannya itu milik suaminya ya. Gitu. Jadi kalau dalam perhitungan pajak tahunya milik suaminya. Ya. Nah, jadi ini PTKP istri hanya 54 juta. Ya diri pribadi ya, hanya diri pribadi. 146 juta.
ya penghasilan kena pajak ya. PPh terutang 5% kali 50 juta, 15% kali 96 juta, Pak. 94 juta. 96 ya. 96 kali 14 juta 400. Ya, ini adalah PPh terutang ya, PPh suami dan PPh istri. Sampai sini ya, ya penerapan tarif untuk masing-masing suami dan istri ya. Jadi sudah terhitung nih masing-masing sekian. Nah, sekarang di dalam peraturan perpajakan di Indonesia ya, ini adalah menganut penghasilan gabungan ya. Ya, jadi meskipun dia menganut pisah gitu ya, tapi dia harus digabung terlebih dahulu. Mana cara perhitungan pajaknya? Ya. Jadi perhitungan pajaknya ini digabung ya. Nah, ini kan contohnya ya, kemarin yang di slide saya. Jadi dibuat misalnya pajak terutang atas jumlah penghasilan tersebut adalah totalnya sekian. Nah, ini kita hitung dulu totalnya berapa. Ya. Nah, bagaimana menghitung totalnya? Berarti pakai di sini tadi ini ya. Eh, ini totalnya. Nah, ini saya lewat. Ya, berarti ini PTKP 126 juta. Ya, ini saya lanjutkan aja di sini ya. Berapa penghasilan gabungan pajak atas gabungan ya? Ini 126 juta PTKP gabungan ya. Maka penghasilan kena pajak ya, penghasilan kena pajak 550 dikurangi 126 juta. Jadi ada 424 juta ya penghasilan kena pajak. PPh terutang berapa PPh terutang? 5% kali 50 juta. 50 juta. ya, 2,5 juta. 15% kali 200 juta. 25% kali 174 juta ya. Betul nggak? Selisihnya ya. 424 dikurangi 50 kurangin 200. Iya, Pak. Ya, Pak. Kali 25. Dapat 76, 76.
Ya, berarti PPh terutang ya untuk suami istri ini ya, gabungan suami dan istri ini PPh terutangnya adalah 76 juta. Kalau dihitung masing-masing, suami 39,5, istri 16,9, totalnya berapa? 56 juta. Harusnya yang terutang adalah 76 juta. Juta. Oh, beda kenapa? Kenapa beda? Karena pisah harta, Pak. Karena dipisah. Hmm? Kenapa beda? Karena kalau dipisah, ya, kita lihat di sini penerapan 5%-nya ada 2 kali. Betul ya? Nah, diterapkannya 5%, 5% ada 2 kali, 15%-nya juga ada 2 kali. Ada 200 juta yang diterapkan, artinya yang diterapkan 5% kalau dihitung secara terpisah ada 100 juta. Padahal kalau gabungan harusnya cuma 1 kali. Yang diterapkan atas 15% ada 200 juta dan 96 juta. Padahal harusnya cuma 200 juta. Sisanya adalah 25%. Nah, harusnya diterapkan 25% itu 174 juta. Sementara di sini yang diterapkan 25% hanya 28 juta. Ya jelas ini pasti akan lebih lebih kecil. Ya, nah tetapi eh, dalam peraturan perpajakan ini kalau suami istri maka dia harus digabung dulu. Ya, perhitungan pajaknya digabung dulu. Nanti ketika sudah ketemu berapa pajak terutang gabungan, baru kemudian hitung pajak terutang masing-masing suami dan istri. Ya, gimana cara menghitung suami dan istri? PPh terutang suami, gimana caranya? Ya, caranya dibandingkan ya, digabungkan ya. Penghasilan neto suami dan istri pada angka 2 dan 3 dikenakan pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri dan besarnya ya penggabungan ya. Tadi kita udah dapat gabungannya ya 76 juta. Besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami dan istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto. Ya, jadi perbandingan penghasilan neto. Nah, sekarang kita hitung perbandingan penghasilan netonya berapa? Suami itu penghasilannya ada 350 per 550. 350 per 550. Berapa nih perbandingannya? Bagi 200. oke ya, 63,64%. Ya, 63,64% berarti eh, PPh terutang suami jadi suami adalah sekian dikali dengan PPh terutang gabungan 76%. Berapa? Ya, 48. Nah, jadi harusnya pajaknya suami itu 48 juta. Ya. Tapi di sini tertulisnya berapa? 39. Maka suami ada kekurangan bayar ya PPh kurang bayar suami. Kurang ya PPh istri
Berapa di sini? 200 juta. Nanti porsinya dia adalah ya, 36%. Berarti dia pajaknya si istri itu harusnya 27 juta. Tapi di sini dia adalah berapa? Ini ya, 16 juta 900. Maka kekurangan bayar PPh, kurang bayar istri adalah 10 ya. Ini bisa diikuti kekurangannya. Bisa. Saya taruh di sini dulu ya. Ya, jadi kita buat perbandingan dulu ya. Nah, perbandingannya suami bagi total total gabungan. Istri dibagi dengan total gabungan. Dapat persentase, persentasenya dikali dengan eh, pajak berutang ini, ya, gabungan. Pajak berutang gabungan, ya berarti jumlahnya sekian, ya. Nah, baru dikurangi dengan pajak yang istilahnya sudah dibayar sendiri lah gitu ya. Ini kalau misalnya katanya sudah dihitung sendiri sekian, berarti intinya porsinya 48 dan 27. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Cukup, Pak. Pak. Ya, ini kemudian ya ini sama ya. Ya, ini sama. Oke, ya, berarti ini selesai ya. Saya anggap selesai untuk yang PPA orang pribadi ini. Kemudian latihan yang satu lagi ya. Yang kedua. Bentar ya, ini saya save dulu. Nanti saya bagi ini filenya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah latihan yang koreksi fiskal ya. Koreksi fiskal. Ini dulu ya. Jadi ini sanksi administrasi. Gimana nih jawabnya? Bulan Mei terutang 2 juta, jumlah dibayar 2 juta. Dibayar tanggal ini Mei ya, berarti tanggal 9 Juni. Lapor 21 Juni. Sisa belum dibayar sudah tidak ada. Ya, gimana sanksinya? Ya, bulan Mei
Sanksinya berapa? Jawaban nomor 1 ya. Apa yang terlambat? Apa yang salah? Jumlah terutang 2 juta dibayar 2 juta. Selesai, beres ya. Dibayarnya tanggal 9. Laporannya, Pak. Terlambat nggak tanggal 9 Juni? Nggak terlambat ya. Enggak. Nah, yang terlambat adalah lapor. Harusnya tanggal berapa lapornya? Tanggal 9. Terlambat lapor. Seharusnya tanggal lapor tanggal berapa? Lapor SPT apa? Pajak yang pemotongan dan pemungutan seharusnya lapor tanggal 20. 20. Terlambat lapor seharusnya tanggal 20 Juni. Sanksinya ini bulan Mei ya. Bulan Mei. Oke, bulan Mei terlambat lapor. Terus yang bulan selanjutnya, bulan Juni, terlambat apa nih kalau bulan Juni? Bayar. 5.500.000 dibayar 3.500.000. Berarti kan masih ada 2 juta. Bayarnya tanggal 12 Juli yang 5 juta. Yang 3.500.000 dibayar tanggal 12 Juli. Terlambat atau tidak? Ya, ini terlambat ya. Harusnya tanggal ya, bulan Juni 3.500.000 terlambat bayar. Ya, seharusnya tanggal 10 Juli. Ya. Ya, kemudian juga ada kekurangan yang 2 juta itu dibayar tanggal 25 Oktober. Berarti saya jelas ya, saya ya, terputus nggak? Nah, yang 2 juta bentar dulu ya, ini sanksinya dulu ya, sorry. Ya, maaf ya, ini yang tanggal nomor 1 ini berapa sanksi yang harus dibayar? Ini terlambat lapor, sanksinya berapa? Terlambat lapor, sanksi 100. 100.000. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2, terlambat bayar. Ya, seharusnya 10 Juli. Ya, sanksinya berapa? Sanksinya 2% kali 2 juta. 3.500.000. Terus yang masih bulan Juni 2 juta terlambat bayar. Sanksinya 2% kali berapa bulan? 2 juta. Dibayarnya Oktober 2025 Oktober, berarti Juli, Agustus, September, Oktober. Ya, Oktober harusnya tanggal 10. Berarti 4 bulan. Bulan. Ya, 4 bulan kali ya, nomor 3, bahwa pokok dan sanksi harus dibayar untuk masa Juli. Ya, masa Juli 4 juta, ini ada kekurangan 1 juta. Dibayar Juli, dibayarnya September. Harusnya kan Agustus. Berarti ada keterlambatan 2 bulan. Ya, bulan Juli,
ya 3 juta terlambat bayar 2 bulan. 4 bulan. Terlambat bayar 4 bulan. Ya, terlambat bayar 2 bulan, sanksi 2%. Nah, nanti kalau tahun 2022, patokannya bukan 2% ya. Itu sudah berubah. Angkanya nanti berapa besar sanksinya itu adalah dari peraturan Menteri Keuangan yang diterbitkan setiap bulan. Yaitu nanti mulai 2022. Jadi kali 2 bulan, kali terus masuk bulan Juli, kekurangannya 1 juta bulan Oktober ya. Juli, Oktober 3 bulan ya berarti ya. 3 bulan, sanksi 2% kali 3. Ini baru yang terlambat bayar. Kemudian sanksi terlambatnya adalah, tadi bulan Mei sudah ya terlambatnya, terlambat lapor, oke. Yang bulan Juni terlambat lapor nggak nih? Nggak ya. Bulan Juni tidak terlambat ya. Juni dilapor tanggal 18. Ya. Berarti tidak ada denda. Kemudian bulan Juli, ya ini hanya karena berarti pelaporannya hanya dari yang 3.500.000 ya. Tapi karena sudah lapor dia nggak terlambat. Ya, kalaupun nanti dia melakukan pembetulan ya istilahnya di perpajakan melakukan pembetulan ya pembetulannya tidak dikenakan sanksi lagi. Ini yang pertama kali lapor saja. Kemudian bulan Juli lapornya juga tepat waktu. Ya, lapor tepat waktu. Tanggal enggak, sorry, enggak ya. Juli harusnya Agustus ya, berarti ini terlambat ya. Nah, berarti ini bulan Juli terlambat lapor. Satu yang terlambat lapor ya, harusnya 20 Agustus ya. Ada pertanyaan untuk ini? Sanksi administrasi? Pak, izin bertanya tuh kenapa yang Juli terlambat lapor seharusnya 20 20 bulan 8. Ya, kan bulan Juli. Ya, kewajiban pajak bulan Juli harusnya lapornya tanggal 20 Agustus. Ya, di sini dia lapor tanggal 20 September. Ya, berarti kan sudah terlambat kan? Ya, jadi eh, pelaporan laporan SPT untuk pemotongan dan pemungutan, ya ini PPh 21 ya, itu adalah tanggal 20 setelah bulannya ya, bulan pelaporannya. Oke, cukup jelas? Ya, jadi selalu di bulan berikutnya ya, adalah bulan berikutnya. Bulan berikutnya di tanggal 20 untuk pelaporan dan tanggal 10 untuk pembayaran. Yaitu itu berlaku untuk PPh pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan. Ya nanti PPh 21, ada PPh pasal 4, ada PPh pasal 23 gitu. Ya, jelas ya. Ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke yang soal ya. 4 jam. Ini koreksi fiskal ya. Nah, ini dulu aja. Ini supaya waktunya cukup ya, yang
Eh, Ya, ini Tuan Baharudin, seorang direktur, memiliki istrinya notaris dan pengusaha. Ya, berarti ini ada penggabungan. Ya, seperti tadi ya, contoh kita yang sebelumnya. Nah, ini intinya ini ada penggabungan penghasilan. Ya, kenapa? Atau Tuan Baharudin dan Nyonya Raisa tidak pisah harta, namun memutuskan untuk pisah NPWP sejak berkeluarga. Oke, sama aja ya. Maksudnya perlakuannya ya, perlakuannya berarti nanti seperti contoh kita yang tadi. Ya, penghasilan suami berapa, penghasilan istri berapa, penghasilan netonya ya, penghasilan neto suami berapa, penghasilan neto istri berapa, kemudian dihitung pajak gabungan, kemudian dihitung masing-masing suami berapa, istri berapa, kemudian gabungannya berapa. Apa setelah di apa proporsional dengan persentase penghasilan itu berapa. Nah, hanya di sini soalnya kalau di soal sebelumnya ya ini kan sudah disebutkan ya penghasilan neto. Nah, sekarang kalau di sini ya kita harus mencari dulu penghasilan netonya berapa. Nah, kalau dari sini kan kelihatan ya, kalau Barudin karyawan, ya berarti ini langkah pertama adalah dicari penghasilan neto. Ya, penghasilan neto suami berapa, ya, penghasilan neto istri. Ya. Dari mana penghasilan neto suami? Karena dia karyawan, berarti penghasilan netonya ini ya, kawan. Ya, jadi penghasilan neto suami 120 juta, 300 juta ditambah 120 juta tambah 120 juta kurang 5%. Oke ya. Ya, dikurang 5% ini maksimum 6 juta. Kurang 6 juta lah. Ini pasti udah lebih tinggi dari sudah. Oke ya. Kemudian dia pajaknya PPh terutang suami, PPh terutang suami, oke sudah dipotong pajaknya, udah ya, 56 juta 625. Nah, kemudian selanjutnya penghasilan neto istri dari mana? Dari sini ya. Nah, jadi tambah aja kolom. Ya, berarti penghasilan neto ya 600 juta kali 50% berapa? 300 juta. Dari penghasilan dari bisnis department store 30% berarti 180 juta. Ya, kemudian dari departemen store 270. Ya, berarti ini ya penghasilan netonya 300, 180, 270. Tambah ya, ini penghasilan neto. Kemudian hitunglah pajaknya. Ya, PTKP berapa ini? PTKP suami, anaknya berapa? 3 orang anak, dua-dua sudah menikah. Bisa jadi tanggungan nggak? Enggak, Pak. Oke, nggak bisa. 19 tahun mahasiswa bisa jadi tanggungan? Bisa. Oke, yang jadi tanggungan nomor 2 dan nomor 3. 3. Ya 2. Ya, berarti PTKP suami 33 juta. K2. Berapa? Ya. PTKP istri ya.
54. Gabungannya, PTKP gabungan, KI 2. Berapa? Ya, ini aja, 67 tambah 54. Ya, 7.500.000 tambah 54 juta. Oke ya. Ya itu ya, tinggal dihitung pajaknya. Ya, pajaknya terus nanti proporsional seperti yang tadi. Ya, hitung pajak masing-masing. Kemudian proporsional ya. Hitung proporsional gabungan penghasilan itu. Ya, silakan ya dilanjutkan ya. Ini supaya yang nomor 3 ini bisa nih. Oke ya, ini cukup jelas ya. Gabungan, terus nanti selisihnya ya. Nah, bisa dilihat di contoh yang. Jelas, Pak. Oke. Baik ya, sekarang kita ke koreksi fiskal. Ini PPh orang pribadi. Nah, ini saya sudah sampaikan kertas kerjanya ya. Nah, kertas kerjanya ini ya. Ini yang sudah saya isi ya. Yang sudah saya isi. Oh, yang nggak usah diisi dulu ya. Nah, ini kemarin yang belum diisi. Oke ya, ini soalnya ini bisa ditampilin dua nggak ya? Nah, kira-kira gitu ya. Nah, itu ya, kira-kira ya. Ini soalnya. Nah, jadi ini saya gunakan sebagai kertas kerja. Saya sampaikan ini kertas kerjanya. Oke, ini coba kita lihatnya sudah saya isi. Koreksi aja ya, siapa tahu ada yang koreksi. Oke ya, jadi ini tahun 2020. Ya, tahun 2020 usahanya ya, usaha dagang salah menikah dan punya 3 orang anak, salah satunya sudah bekerja. Ya, kalau salah satu sudah bekerja, berarti nanti PTKP-nya, nih ya, PTKP-nya berarti 2, ya K2, ya PTKP-nya. Oke ya, penghasilan bruto, ada isu pajak, penghasilan bruto, retur penjualan ya, ini udah nggak ada, ini sampai sini nggak ada isu. Nah, isu mulai di eh, biaya-biaya. Nah, keterangan ini ya yang menjadi catatan. Nah, di sini misalnya ada biaya gaji, tunjangan, dan lain-lain, terdiri dari pengeluaran untuk gaji dan tunjangan terkait dengan gaji dan THR, 116 juta, pemberian fasilitas rekreasi kepada karyawan 10.500.000, pemberian sembako dan vaksin minuman 40 juta. Ya. Nah, ini em, jadi angka 210 itu adalah 116 tambah 10 tambah 40 ya, gitu ya maksudnya. Nah, ini di sini yang dikoreksi fiskal yang mana? Gitu ya. Nah, jadi di sini asumsinya kita anggap misalnya ini tidak rekreasi ini tidak berhubungan dengan
usaha. Ya, kemudian pemberian sembako untuk karyawan ini juga tidak berhubungan dengan usaha. Ya, jadi kita lakukan koreksi fiskal. Ya, berarti sebenarnya gaji yang diperbolehkan itu hanya 159 juta, bukan 210. Nah, di sini ada koreksi fiskal. Ya. Nah, ini tahun 2020 ya. Nanti untuk tahun 2022 ada perlakuan ya. Eh, perlakuan eh, ini ada sedikit perbedaan ya. Nanti ada batas minimum ya. Tapi sementara karena ini soalnya di tahun 2020 ya, berarti masih peraturan yang lama ya. Oke ya, jadi ini koreksi. Kemudian nomor 2, biaya premi asuransi untuk pengeluaran asuransi kebakaran bangunan kantor 8 juta, asuransi kecelakaan kerja karyawan 2,5 juta, asuransi beasiswa untuk anaknya Tuan Amir. Ya, atau anaknya pengurus lah atau pemiliknya. Berarti ini tidak boleh dikurangkan. Ya, berarti ini koreksi fiskal. Jadi menurut laporan keuangan ada biaya premi asuransi 25.500.000 ya, dikoreksi fiskal 15 juta, yang boleh hanya 10 juta. Ya, ini menurut pajak. Ya. Kemudian ada listrik, ya, listrik, telepon kantor boleh. Yang tidak boleh adalah pribadi. Ya, nah pribadi jadi ini koreksi 4 juta. Ya. Kemudian juga yang 1 juta. Nah, tapi ini juga karena peraturan lama ya, tidak relevan. Kalau di tahun 2022 ya, ini nanti tidak ada ini sampai dengan tahun 2021 ya, itu masih diberlakukan biayanya 50%, tapi nanti tahun 2022 itu sudah berubah ya. Bisa dibiayakan semua. Oke ya. Kemudian biaya iklan dan promosi, ya ini tidak ada isu, semuanya boleh. Kemudian biaya pemeliharaan kendaraan pribadi ada 10 juta. Ya. Rumah pribadi 12 juta dan biaya inventaris kantor 8 juta. Berarti 10 juta dan 12 juta, 10 juta 500 dan 12 juta itu tidak boleh dibiayakan menurut pajak. Ya, sehingga dari 49 juta itu hanya boleh biaya menurut pajak adalah 26 juta. Ya, kemudian penyusutan udah oke. Kemudian biaya pajak dan retribusi termasuk pengeluaran untuk SKPKB PBB. Ya, PBB boleh ya. Biaya pajak untuk PBB itu boleh dibiayakan. Tapi kalau nanti pajak penghasilan itu tidak boleh. Ya. Biaya pengeluaran lainnya, pembelian pakaian seragam satpam boleh ya, security karena kaitan dengan tugasnya. Ya, kemudian bayar zakat 25 juta, ada angsuran PPh 25 ya, ini kita belum belajar ya. Nah, ada zakat 25 dikurangi, nah, sehingga penghasilan kena pajaknya adalah kita lihat di sini penghasilan neto atau laba menurut komersial atau akuntansi 296.400.000, tapi menurut pajak adalah 395.800.000. Ini koreksinya positif atau negatif? Masuknya dalam pengertian koreksi positif atau negatif nih? Ya, koreksi positif menguntungkan pajak. Ya, biaya komersial lebih besar daripada biaya fiskal. Jadi biaya fiskalnya lebih kecil ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, nah ini ya biaya fiskalnya lebih kecil. Ya, hanya 319.200.000 sehingga labanya menjadi meningkat. Ya, makanya ini adalah koreksi positif. Ya.
Oke ya, jadi buatlah rekonsiliasi fiskal itu adalah ini, rekonsiliasi fiskal. Ya, ini sebutkan alasannya gitu ya, kenapa gitu ya. Ya. Kemudian hitunglah penghasilan kurang atau lebih bayar. Nah, ini kalau ada informasi angsuran PPh 25 yang telah dibayar selama tahun 2020, ini berarti menjadi kredit pajak. Ya, jadi kalau kita lihat di sini perhitungan perhitungan pajaknya adalah 45.825. Kemudian dia ada angsuran ya yang sudah dibayar ini tahun 2020 ya. Nah, yang sudah dibayar pada tahun 2020 adalah 20 juta sehingga PPh yang kurang dibayar itu adalah 45 juta dikurangi 20 juta atau 25 juta sekian. Ya, nah ini adalah cara perhitungan untuk koreksi fiskal. Ya, nah, jadi yang paling penting di sini adalah memahami ini ya soal yang keterangan ini ya. Keterangan ini harus kita pahami mana yang sesuai dengan peraturan pajak dan mana yang tidak. Ya, kita melakukan koreksi fiskal berdasarkan informasi ini. Ya, ini kemudian yang angsuran tahun berikutnya kita belum belajar nanti ya di PPh 25 ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Insya Allah nggak ada, Pak. Oke, berarti cukup ya. Yang lain nggak ada lagi ya. Nggak, Pak. Cukup. Baik, kalau nggak ada pertanyaan berarti kita eh, cukupkan ya untuk sebentar. Berarti ini tadi eh, yang di jawaban ini ya, yang ini yang tidak perlu yang di bawah nanti enggak. Baik, berarti untuk pembahasan soal ya, hari ini kita cukup dengan pembahasan soal tadi. Saya cukupkan untuk pembahasan soal.